Nah, iya. Karena masih dalam suasana tahun baru ya. Jadi saya juga mengucapkan selamat tahun baru. Sekarang begini. Suasana tahun baru. Tahun demi tahun telah berlalu. Saya di Dharma Sukha ini udah 15 tahun ya. Kita di gedung ini aja udah 3 tahun. Semua berubah loh. Apa yang kita cari sebetulnya? Coba kita pikirkan. Dan saya berpikir begini. Apa itu yang disebut kebahagiaan dan kesuksesan menurut definisi Buddhis? Kebanyakan orang kan berpikir yang dinamakan sukses adalah orang yang kaya raya, yang duitnya banyak, yang tanahnya banyak. Ini 70% sampai 80% umat manusia berpikir ke sana loh. 10 tahun yang lalu pada tahun 1990, tahun 2000. Pagi-pagi saya membuka iklan koran. Ada seorang pengusaha meninggal dunia. Nyatanya si pengusaha itu saya kenal baik. Dia berusaha dari nol. Dari ngenjot sepeda, hujan gerimis, naik motor, mobil sederhana, sampai akhirnya bisa menyekolahkan anaknya di Singapura. Udah sukses, sedang sukses, dia meninggal. Saya kenal baik dia kok, satu keluarga. Saya menarik napas panjang. Oh sayang ya, kok orang baru 40-an udah meninggal. Pada saat itu saya lagi mengajar. Mau mengajar. Murid saya itu seorang tokoh Buddhis loh. Pemilik wihara. Ya. Dia bilang begini. Orang umur 47 meninggal nggak apa-apa, yang penting dia udah punya duit banyak, punya duitnya nggak MM-an, yang kamu belum punya, dia bilang gitu. Terus saya bengong ya, oh kalau begitu orang meninggal muda kalau duitnya udah MM-an atau triliunan kagak apa-apa, udah ninggalin keme buat anaknya loh. Ya, nah ini nih masyarakat nih yang melihat ke sana loh. Sekarang Buddhis bagaimana, ya kan? Pemuda ini meninggal 47 tahun, nggak terdeteksi loh kanker paru-paru. Taunya udah stadium 3. Dia meninggal. Jadi saya menyayangkan, aduh sayang amat, orang 47 kan relatif masih muda ya, udah meninggal. Si wanita ini yang murid saya, dia ngomong, biarin, yang penting orang itu udah punya banyak duit. 5 tahun kemudian, si wanita ini meninggal juga, sakit yang sama loh. Tidak terdeteksi juga kanker paru-paru. Sekali lagi saya mengeluh ketika saya menerima SMS Sabe Sangkara Anicate. Kok bisa kebetulan amat 2 orang ini yang saya kenal ya? Nah itulah. Oleh karena itu sekarang kita melihat apa itu yang disebut kesuksesan menurut definisi Buddhis. Saya pernah ceritakan di sini kan, kira-kira sebulan yang lalu, pada suatu hari Kaisar Qianlong menuju Jialingjiang di provinsi Sichuan. Sesampainya di wihara Kaisar Qianlong kemungkinan besar berdarahan ya, bukan mancu. Tapi karena beliau bertahta paling lama ya, 60 tahun. Ya, beliau bertahta, raja bertahta 60 tahun itu cukup lama ya. Jadi Qianlong bertanya di wihara ini, siapa yang menjadi ebot, yang menjadi fangcang, kepala biara di wihara ini? Mereka memperkenalkan, ini dia fangcangnya. Karena wihara itu di atas bukit, jadi kalau dari bukit ke bawah itu ngelihat ke bawah itu ada sungai. Sungai itu ramai sekali, banyak perahu, bolak-balik. Nah, Qianlong seorang sastrawan juga, beliau ingin ngetes si biksu ini nih.
biksu, kau telah menjadi biksu berapa tahun? Lebih dari 40 tahun. Waduh. Ya. Jadi si kaisar pikir nih, aku pengen tahu dia jadi biksu apa yang dia peroleh. Kaisar bilang, di bawah tuh banyak kapal hilir mudik. Aku mau nanya, ada berapa macam orang yang mondar-mandir di bawah itu? Waduh, si biksu ini ditanya sama kaisar, dia pikir ya, ngeper juga loh. Kalau aku jawab salah, aku malu sama murid-murid itu. Bukan aja itu, mungkin aku penggal loh. Kaisar-kaisar Tiongkok kan mendapat gelar The Son of Heaven, putra surgawi. Mereka bisa menghukum siapa saja. Aduh, dia berpikir beberapa detik loh. Yang mulia kaisar, di bawah orang yang mondar-mandir itu ada 2 macam orang. Semua orang juga tahu kalau bilang laki perempuan, ya kan? Zaman itu waria tidak serame sekarang, ya kan? Siapa 2 orang itu? Si biku tua itu bilang, orang yang mencari keuntungan dan orang yang mencari ketenaran. Weli winning deren. Aduh, si kaisar tercengang loh. Jawabannya bagus. Ditepaklah pundak si biksu tua itu oleh kaisar. Kau tidak sia-sia menjadi biksu Buddha. Ada Cenlong keluar dari wihara itu. Setelah keluar, biksu-biksu di wihara itu berkata kepada biksu tua itu, Tolong lepaskan sebentar jubah luarnya itu. Biar kami menyuruh orang menyulam gambar naga. Kan kaisar simbolnya naga. Di pundak kamu itu, yang tadi ditepak gitu ya. Nah, kenapa kaisar memberi pujian kepada biksu tua yang mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada 2 macam orang, yang satu adalah mencari keuntungan, yang satu adalah mencari ketenaran. Dan kaisar setuju dengan pendapat itu. Jadi, dilihat dari pandangan agama Buddha, pandangan itu benar. Sebab menurut Buddhisme, kebahagiaan itu bukan materi. Dan kenyataannya memang orang yang sibuk mencari harta, mencari nama, kalau dia tidak hati-hati, pada akhirnya yang ada hanyalah kematian loh. Dan kematian yang tidak dikenang loh. Secara duniawi, manusia di dunia ini sering khawatir kalau dia mati tidak ada orang yang datang membacakan doa. Ya, kenyataannya seperti itu. Nah, oleh karena itu Sang Buddha berkata, kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan non-duniawi, kebahagiaan non-duniawi di atas kebahagiaan duniawi. Nggak boleh terbalik. Nah, sekarang kita lihat definisi sukses itu apa. Pada suatu hari, kira-kira 2 bulan yang lalu, saya menghadiri pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun ini pesta ulang tahun seorang Romo. Tapi maka saya datang, nyelinap sini, nyelinap sono, kok kagak ada orang wihara Dharma Suka ya? Banyak kan saya nggak kenal, tapi saya kenal mereka dari wihara lain. Yang hadir kira-kira 100 orang lebih. Romo ini dirayakan ulang tahunnya yang ke-60. Karena orang Tionghoa selalu ya, sebetulnya ulang tahun itu dirayakan 61. Karena dia sudah bergulir ya. Kita perlu tahu tuh kenapa ulang tahun dirayakan 61, 71, 81. Berarti dia bergulir. 61 kan terus bisa sampai ke 70. Ya, di komunitas Tionghoa yang tradisional, orang umur 30, 40 tuh nggak dirayakan ulang tahun. Mungkin dirayakan di rumah saja gitu. Di tengah-tengah ulang tahun itu banyak orang mengeluarkan pendapat, pidato. Tapi di antaranya ada seorang biksu, dia berkata, saya catat ngomongan dia.
Dia bilang begini, dia mengutip dari pujangga Emerson, dia bilang begini, orang yang sukses adalah orang yang bisa membagi kebahagiaan, membina, mendidik, dan membimbing orang lain. Itulah orang yang sukses, gitu. Ini bukan karena ukuran materi. Karena si Romo ini bukan seorang pengusaha, udah pasti. Pulang tuh, saya mikirin, kenapa si biku tadi dia ngomong begitu ya? Oh, ada benarnya juga memang. Karena dari dulu orang mencari definisi yang disebut kesuksesan itu, definisinya tuh relatif sekali. Udah. Pada suatu hari tahun kemarin juga saya ngalami 2 kali peristiwa. Yang satu adalah seorang Romo yang meninggal dalam usia 60 tahun lebih. Memang kalau ditinjau, maaf saya tidak bermaksud untuk menyudutkan andai kata ada anggota keluarganya di sini ya. Memang kalau dilihat dari segi ekonomi, si Romo ini ekonominya tidak ideal. Saat itu saya diminta untuk berpidato mewakili Wihara Dharma Sukha. Saya lagi ngelamun nih mikirin, saya mau ngomong apa ya? Saya katakan, ada anak-anaknya. Secara materi mungkin orang tua kalian tidak sukses, tapi yang pasti orang tua kalian telah membesarkan kalian loh. Itu pun juga bisa diartikan sukses. Sudah lewat lagi berapa bulan, seorang umat yang kadang-kadang datang kemari, kebetulan teman saya, usianya 60 lebih juga, meninggal. Kali ini saya juga disuruh berpidato untuk menyampaikan mungkin kapur siri atau rasa duka cita. Saya katakan lagi, saya bilang anak-anak yang ditinggalkan oleh si papa ini, Anda harus bersyukur loh. Si papa ini juga tergolong orang yang sukses. Coba 30 tahun yang lalu, belum pada lahir anak-anak muda ini, ada Greyhound, pacuan anjing. Di Makau dulu banyak Greyhound. Yang usia saya masih ingat tuh. Ya, pasang nomor apa lagi yang Stapoakiau, tahu dah Greyhound ya, nomor berapa ya. Jam 10 malam dia pergi, jam 5 pagi pulang. Dia bekerja di Greyhound Senayan dulu ada. Sungsam Sumbel, jualan caipan, jual kueku ya, membesarkan anak sampai akhirnya anaknya sukses. Jadi ketika si ayah meninggal, saya disuruh berpidato. Saya bilang, anak-anaknya harus berterima kasih loh. Papa kalian juga tergolong sukses. Nah, sudah. Satu, definisi manusia secara duniawi 70% sampai 80% mengatakan yang disebut sukses itu adalah orang yang kaya raya, yang uangnya enggak bisa dihitung. Lihat di Forbes ada 40 konglomerat, saya lihat di Koji Jepang ya, 40 tuh ya nama-namanya. Ada yang saya kenal, ada juga ada yang gak saya kenal. Itu tanahnya banyak, nggak bisa dijengkalin sama tangan dah ya. Itu yang satu, 70 sampai 80%. Tapi ada juga orang seperti Bill Gates loh, yang kaya raya, dia mau sumbangkan hartanya untuk orang susah. Kedua adalah orang yang bisa membagi kebahagiaan pada orang lain, membimbing dan membina, itu digolongkan sukses. Ketiga, orang tua yang membesarkan anak. Meskipun orang tua itu nggak punya apa-apa, mungkin juga orang tua itu buta huruf loh. Orang tanda tangan bisa, dia mau pakai jempol tuh, zaman nenek kita, iya kan? Tapi dia bisa membesarkan anak, itu digolongkan sukses. Nah, sekarang pertanyaannya, dia nggak punya apa-apa loh, bagaimana? Kalau gitu, di masyarakat ini kita melihat banyak orang nggak sukses dong. Lagi mikirin sampai jadi ngomong sendiri ya, emangnya definisinya apa ya? Pada satu hari tanpa sengaja saya diajak teman saya nih pergi ke Makau. Wah, kebetulan nih aku ingin melihat kuil Macho. Kan
karena itu di kampung kakek saya, beliau lahir di sana. Saya sampai di hotel, saya melihat ada satu orang, dia berbicara Mandarin dengan aksen dia. Saya tanya, Anda emang orang utara? Ya, saya datang dari Shanghai, masa revolusi besar kebudayaan. Saya meninggalkan Shanghai, saya bekerja di sini. Saya amati orang ini, tinggi, besar, tegap. Tapi dari cara dia berbicara, dia sangat ramah dan sopan. Karena 2 kali saya datang ke tempat itu, 2 kali saya ketemu dia sikapnya sama. Nah, terakhir dia ngomong begini, kamu datang, teman kamu kemari main di kasino, kamu diam-diam di kamar, ngapain? Lebih baik kamu jalan-jalan. Di kota Makau ini ada kurang lebih 30 kasino. Dan satu kasino dengan satu kasino tuh saling adu-aduan, gemerlapan gitu. Kalau Anda pergi ke Bangkok, Anda melihat kuil Buddha satu sama lain tuh adu bagus. Ya, adu bagus kalau saya bilang. Wat Po, Wat Arun, Wat Bencama Profit, Wat Rakel. Oh iya, semuanya kalau dilihat tuh mengkeredek. Ya, bagus sekali. Nah, akhirnya dia bilang gini, kamu jalan-jalan. Aku males ah. Gini aja, diajak saya keluar. Itu ada bus nomor 39. Nanti setengah jam tuh bus balik lagi ke sini. Ya. Nah, dia nganter saya. Terus naik. Saya mendapat kesan orang ini sederhana, nggak punya apa-apa, tapi dia baik. Apakah dia bukan orang yang sukses? Dilihat dari materi, ya dia nggak punya apa-apa. Dia orang Shanghai loh. Orang Shanghai itu sangat matre loh. Ya, baju pakai sekali 2 kali jual, beli lagi, karena keren, maunya keren orang Shanghai. Kedua, kerjanya di Makau, tapi dia tidak mencerminkan pola hidup yang matre. Nah, di situ saya menarik kesimpulan. Jadi, dilihat dari konteks Buddhis secara teori, bila ada seseorang yang tidak memiliki harta materi yang banyak, tapi dia memiliki kesalehan, dia ramah, baik hati, dia bisa mengendalikan emosinya, tidak menumbuhkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin, kesombongan dan keraguan-raguan. Secara teori, dia juga bisa diartikan dia sukses. Ya, jadi di sini yang harus kita lihat. Jadi kesuksesan itu memang 70% sampai 80% manusia itu melihat secara materi, ya. Namun, ya, kita pun juga harus mengakui kesuksesan materi tidak selalu memberikan kepuasan batin. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang datang dari keluarga yang kurang mampu, jangan berkecil hati. Sukses itu bisa juga diperoleh kalau kita hidup tenang loh, zizai. Kita nggak suka ribut sama orang, ya. Dan kita juga suka tidak membanding-bandingkan yang kita punya dengan orang lain. Kita hidup tenang. Saya sering ditanya, mengapa orang datang ke wihara kok bukan menjadi baik? Bukannya dia memperbaiki dirinya? Jadi apakah perlu diadakan penataran, dharma class, retret, dan lain sebagainya? Mungkin secara metodikal hal itu perlu, tapi bagaimanapun juga itu kembali ke dalam diri kita masing-masing. Buktinya ini terlihat nih, umat yang posisi duduknya nggak pernah berubah jauh loh. Selama 3 tahun posisi duduknya nggak pernah jauh kok. Ya, yang datang di sini selama 3 tahun awet, orangnya itu juga kebanyakan. Ya awet, Betawi bilang ya. Dan nyatanya kalian cukup tenang, damai, bahagia, ya. Kalau kita datang ke wihara hanya berpikir, oh, aku mau ngapain ya? Aku punya rencana begini-begini. Apalagi yang sifatnya matre.
Bagaimana ya? Contoh ini diambil tidak bermaksud untuk menyudutkan pribadi seseorang. Seorang pemuda yang baru lahir tahun 59, berarti kurang lebih 50 ya. Dia kena stroke di kepala, dan kepalanya itu sampai dibelah, itu saya tahu benar ya. Akhirnya dia sedikit parah jalannya tuh, kakinya nggak berfungsi. Dulu aktif di wihara. Pada satu hari saya bertanya kepada dia, kenapa kau tidak datang ke wihara kita ini? Dhamma Sukha. Ya, sebetulnya apalagi sekarang. Dari dulu juga kita nggak duduk, kita nggak pernah ngedeprok di tanah, enggak kan? Duduk kan? Apa kata dia? Ko Chao Ming, kalau saya datang ke wihara Ko Chao Ming mau kenalin bos yang mana? Duh ampun, kenalin bos yang mana ya? Saya kenalin si Ayam sama si Susi aja ya. Ya, coba mau kenalin bos yang mana loh? Anda datang ke wihara tuh ngapain coba? Ya, jawabnya begitu. Nah inilah, jadi ya definisi kesuksesan itu tidak semata-mata dilihat secara materi, tetapi kalau kita bisa menemukan kepuasan batin, kita menemukan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kita juga sukses sebetulnya. Ngapain datang ke wihara tuh ya? Aduh, ngeliat orang ganti HP gondok, lihat orang beli tas bagus tuh Louis Vuitton ya, saya nggak ngerti itu tasnya bagus ya, kita jengkel. Ngapain kita ngitung-ngitung itu? Rasanya buang tenaga loh, buang energi ya. Atau murung, bermuram duda wajah mukanya, lihat orang begini jengkel, ngeliat orang begitu dongkol. Ngapain coba? Ya, kehidupan berjalan seperti itu. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kita tidak tahu. Sebentar terjadi apa kita nggak tahu loh. Apalagi besok. Nah, oleh karena itu jawaban berikutnya ditanya lagi nih. Kalau kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh materi, bagaimana manusia menemukan ketenangan dalam hidupnya? Sang Buddha pernah ditanya itu oleh Raja Putra Bimbisara, ya, Raja Putra Bimbisara bertanya kepada Buddha pada waktu itu. Buddha berusia 72 tahun, 8 tahun menjelang parinirwana sang Buddha. Buddha ditanya, kalau Anda punya murid banyak, sekarang saya tanya, apakah mereka memperoleh kebahagiaan? Betul, sang Buddha bilang, Anda bisa lihat. Kemudian si Pangeran Ajatasatru ini nanya, contohnya apa? Nah, sang Buddha memberi perumpamaan. Orang-orang yang menemukan dharma di dalam kehidupannya, itulah yang disebut Dhammang Care Sukhang Seti. Menemukan kebahagiaan dan kedamaian dalam hati. Contohnya seperti apa? 1, seperti orang yang telah sembuh dari penyakit. Coba, orang yang sembuh dari penyakit itu kan bahagia kan? Dan itu pun juga bisa lihat, kalau kita hidup di dunia ini nggak ada penyakit, kita kan bahagia. Kedua, orang yang keluar dari jeratan hutang. Coba kita lihat, hutang seleher, udah sampai seidung, waduh pusing dah. Sini sana hutang, rumah ngontrak ya, wah udah puyeng dah. Makanya gak heran masyarakat kita ini sebentar-sebentar orang loncat dari gedung, sebentar-sebentar orang bunuh diri, ngaget-ngagetin orang aja, iya kan? Pas kalau kita ada di situ loh, waduh kaget banget, iya kan? Orang yang keluar dari jeratan hutang, orang yang keluar dari rasa takut, orang yang terbebas dari segala macam tekanan batin, sang Buddha katakan, itulah dia yang bisa menemukan nilai dharma dalam hidupnya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, saya pikir pada saat-saat kita merayakan tahun baru seperti ini, mungkin yang harus kita cari adalah ini ya, bagaimana kita bahagia.
bagaimana kita bahagia. Namun sesuatu yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat Buddhis, terutama komunitas Tionghoa, yang gampang dilihat oleh mata kita adalah kita itu mulutnya suka usil, suka nanya ini, nanya ono, ya. Biasakanlah berbicara yang sopan dan baik. Seorang ibu di wihara lain, dia bertanya pada saya, Pak, saya nggak bisa ngajarin anak saya ngikutin Pancasila, Pak, berat. Jadi gimana ya, Pak? Saya bilang, ajarkan dia berbicara sopan. Coba kita lihat, orang kita kan resek, ya kan? Suami istri datang, suaminya datang, ditanya, oh istrinya kagak dibawa, ya kan? Itu tuh paling sering nanyanya begitu, ya kan? Kawin, udah lama kagak punya anak, kok kawin kagak punya anak sih, bagaimana? Iya kan? Ya tuh. Muda-muda kawin, dia ngomongin orang. Tua-tua belum kawin, dia ngomongin orang juga. Pokoknya kesini salah, kesono salah, nanya ini, nanya ono, buat orang jadi pusing. Ya, jangan dibiasakan interupsi pada privasi orang loh. Saya rasa di dunia ini orang yang paling gak mau tahu urusan orang tuh orang Perancis ya. Oh, ile privasi, orang Perancis bilang. Makanya Perdana Menteri dia selingkuh sampai punya anak tuh, si François Mitterrand ya presidennya, anaknya udah gede, orang pun nggak tahu loh, karena orang nggak mau tahu nanya, ya. Orang Thai juga punya kebiasaan, Thai penrai, it doesn't matter, jangan suka banyak nanya, ya. Nah kita nih nggak laki nggak perempuan ya, resek suka nanyain orang. Bukan saya takut ditanya loh, oh saya mau udah bosan orang nanya saya, ya kan? Ya. Tapi saya suka bilang, hati-hati, nggak semua orang suka kamu tanya. Ada seorang Romo, aduh reseknya minta ampun. Kamu dulu kawin dikenalin sama papa mama, apa kamu nyari sendiri? Pak, yang mau kenalan kan dari sendiri, urusan amat sama kita, Pak. Bener gak? Ada seorang biku keluar dari kamar, ditato. Tuh biku memang seniman. Terus saya bilang, tato Anda bagus ya. Oh thank you. Saya ngobrol sama dia di Pak Bowon. Terus waktu itu di sini saya ketemu. Emang tuh biku wajah mukanya bagus deh. Si Romo ini rese lagi nanya, kamu mirip papa apa mirip mama? Aduh Pak, jangan ditanya Pak. Kalau dia nyaut mirip tetangga bagaimana lu Pak? Nah itu dia. Jadi ya, jangan suka nanya. Oh dia bininya udah meninggal bertahun-tahun, dia belum kawin lagi tuh. Ya ilah, saya mencari seorang pedanda di Bali. Saya nanya, pedanda ini di mana? Nyautnya begini, pedanda yang istrinya udah mati, dia belum kawin lagi ya Pak ya. Kok nyautnya begitu ya? Padahal kan nggak relevan ya. Jadi jangan suka nanya yang jelimet. Jangan suka ikut campur privasi orang. Saya rasa itu juga salah satu ya penyebab supaya kita bisa bahagia. Karena semua orang punya karma, nasib, jalan hidup sendiri. Biasakan bicara yang ramah, ya. Biasakan bicara yang ramah. Dan sorry, saya tidak menggurui, saya cuma membuat kesimpulan nih. Karena saya lihat bertahun-tahun dari satu wihara ke wihara, dari satu tempat ke tempat, fenomenanya sama. Ya, jangan terlalu matre menilai orang. Ya, kita tidak punya alasan untuk menghina orang yang tidak mampu. Ya, jangan. Kita juga jangan terlalu membiasakan, terutama yang muda-muda, menjilat orang kaya ya. Menjilat orang kaya tidak bisa membuat kita menjadi kaya loh. Malah menghina orang yang tidak mampu malah bisa membuat kita terjatuh. Jangan dibiasakan seperti itu, ya. Nah, di dalam kehidupan ini, jadi kita lihat sukses definisinya apa? Oke, memang mayoritas itu materi. Yang kedua, ya bisa memberikan kebahagiaan pada orang lain. Yang ketiga, ya
kita menemukan ketenangan, kedamaian. Orang susah, tapi hidupnya tenang, damai. Dia jauh lebih enak loh daripada orang yang hidupnya kelihatannya kaya, tapi gelisah setiap hari. Apakah dia tidak sukses emangnya? Jadi kesuksesan itu enggak semata-mata materi. Ya. Mau diadakan retret kek, penghayatan dharma kek, semua harus kembali pada niat. Niatnya bagaimana? Nah, oke. Seorang samanera berkata kepada gurunya, "Suhu, saya akan meninggalkan wihara ini. Saya udah 2 tahun di sini. Kenapa kau ingin meninggalkan wihara ini?" "Karena saya nggak mendapat pelajaran apa-apa." Gurunya bingung. "Kamu 2 tahun di sini nggak dapat pelajaran apa-apa?" "Iya, oleh karena itu saya akan pergi." Si gurunya bilang, "Kalau pagi kau bangun ketemu aku, berpapasan menuju ke kamar mandi, kamu menyalami saya, Guru, Namo Buddhaya, selamat pagi." Saya menjawabkan, "Ya, selamat pagi, Namo Buddhaya." Waktu kamu mau makan, kamu mengangkat mangkok bubur kamu, "Guru, mari kita makan." Gurunya bilang, "Saya menjawabkan, silakan." Bagaimana kamu bisa katakan selama 2 tahun ini kau tidak mendapat pelajaran apa-apa di wihara ini dan kau akan keluar? Bapak-bapak, ibu-ibu, kenapa si Zen Master itu menjawab seperti itu? Jelaskan. 1 menit Anda menjawab. Ngerti Kung tadi cerita itu maknanya? Jawab, langsung aja angkat tangan. Kenapa si gurunya menjawab begitu? "Kamu nyalamin saya balas kok. Kamu nawarin makan, saya juga bilang terima kasih. Kok kamu bilang kamu nggak mendapat pelajaran apa-apa?" Coba. Kenapa? Silakan mengeluarkan pendapatnya. Jadi benar. Jadi bukan duduk yang benar ya. Lihat buku. Ya kan? Awija, Pacaya, Sangkara, Sangkara, Pacaya, Winyana. Nih, 12 hukum sebab akibat. Ngapalin loh. Cetasika ini. Waduh, jelimet deh ya. Tapi giliran berperilaku, bersosialisasi, buset, kaku amat tuh orang ya. Duduk sebelah menyebelah, kagak mau mesem loh. Jangan ntar dia minjem duit lagi. Anjali pun kagak ya. Makanya saya puji orang-orang wihara di sini loh. Nggak di mana ya. Di lampu merah. Saya ingat lagi di kasino, depan kasino. Manggil saya Romo loh. Romo, wis. Ya. Nah, jadi kehidupan itu rileks ya. Nah, demikianlah. Tapi apa-apa ini saya banyak ya, saya mau nanya. Di dalam kehidupan beragama, di dalam kehidupan berbiara, seorang Buddhis, ya terutama rohaniwan yang saya lihat. Di Bangkok saya pernah temukan seorang biku yang lagi belajar. Saya tanya, "Kamu kalau setelah belajar ngapain?" "Pak Chao Ming, jujur kata nih saya katakan nih, bukan saya saja loh Pak Chao Ming di wihara ini. Kita sering merasakan kejenuhan loh. Di dalam kehidupan ini kita sering menghadapi kejenuhan, bosan, apalagi di wihara loh. Maka di Korea Selatan yang saya lihat agak lain tuh. Biksu-biksu Korea dari Chogyesa, dia membenarkan ya biksu itu olahraga main sepak bola loh. Di tempat lain saya nggak pernah lihat tuh. Sama lama Tibet, ya
Dia boleh main sepeda supaya orang jangan jenuh. Tanpa idealismenya Buddhis, sistem sangga tidak akan eksis di dunia ini loh. Sang Buddha menemukan jalan untuk mengakhiri penderitaan. Sekali lagi diulang, ketika Buddha berkata, dukkha nirodha, dukkha samudaya, hanya penderitaan yang kutunjukkan dan jalan mengakhiri penderitaan yang kutunjukkan. Penderitaan di zaman sekarang yang kasat mata ada dua. Yang satu penderitaan karena kemiskinan. 5 miliar umat manusia di dunia ini begitu banyak yang miskin. Ya, Indonesia aja kemiskinan di mana-mana, coba lihat. Pengamen di mana-mana kita lihat. Karena orang cari hidup susah, ya. India negara yang begitu banyak orang miskin. Hanya bersyukur, tunggu berangsur-angsur mengatasi kemiskinan, ya. Itu mungkin mereka berhasil, yang perlu kita pelajari. Nah, sekarang kita lihat. Tanpa adanya idealisme, sistem sangga tidak akan eksis. Di dunia ini ada 900.000 sampai 1 juta orang yang menjadi biksu, ya. Baik Theravada, Mahayana, Tantrayana. Harus ada idealismenya. Nah, sekarang bagaimana orang mempertahankan idealisme Buddhis itu? Setiap hari pekerjaan seperti ini membuat kita bosan, kita menjadi kesal, kita gelisah, kita tidak bahagia. Oleh karena itu, Buddhis Tantra mengajukan satu metode, kita harus memiliki nekama, culisin, harus punya niat untuk keluar dari penderitaan. Apa itu yang punya niat keluar dari penderitaan? Papa mama di rumah kerjanya ribut melulu. Si papa pulang mabuk, si mama digebukin. Tuh, ini dalam masyarakat kelas rendah yang kita lihat. Tapi kelas menengah, kelas atas juga bisa terjadi hal itu. Namun itu tidak kasat mata, ya. Si anak itu menderita dong. Dia berikrar, saya tidak mau mengikuti pola hidup seperti ini. Nah, jebakannya banyak loh. Kabur dari rumah, terjebak ke dalam narkoba, ini yang paling sering terlihat. Atau dia ketemu teman-teman yang baik atau guru yang bijaksana supaya dia keluar. Jadi harus ada nekama culisin, yaitu niat untuk keluar dari penderitaan. Coba lihat, rumah begitu sesak, ya. Saya rasa, ya, dari semua suku yang pernah saya lihat, kita juga kadang-kadang kaget loh. Suami istri tidur di sini, anaknya di sebelah loh. Gak ada anak kecil kan di sini, ya. Kalau suami istri melakukan tugas hubungan suami istri, tuh anaknya tahu loh. Itu hanya sebatas daun pisang atau kelambu kadang-kadang. Di daerah di mana suku-suku terpencil, mereka hidup dalam rumah yang sempit seperti itu. Kemiskinan terjadi di mana-mana. Tidak bermaksud untuk melecehkan, ya. Kalau kita datang ke daerah, kita lihat, aduh, tuh lantai terbuat dari tanah. Kalau hujan basah, kita mau duduk di mana? Nah, hal-hal seperti ini yang mendorong manusia ingin mencari. Nah, oleh karena itu, yang pertama harus ada culisin, niat, nekama untuk keluar dari penderitaan. Kedua, kita harus berusaha untuk mengembangkan kebaikan. Ini bukan teori loh. Bapak-bapak, ibu-ibu, sepanjang kita menyebut diri kita Buddhis loh, udang sernam gacami, natime sernang anyang, budome sernang warang. Meskipun kita tidak dikepret, tidak diwisuda, dan lain sebagainya, kita Buddhis. Dan ketika Buddhis beriman dengan nilai-nilai itu, harus berusaha untuk menunjukkan hal-hal yang positif. Dan itulah Nagarjuna berkata, lepasnya Maitri Karuna, Dharma Sang Buddha akan kehilangan sukmanya.
Tolong diinterpretasikan. Saya ulangi lagi. Lepasnya Maitri Karuna, lepasnya Meta Karuna, Dharma Sang Buddha akan kehilangan sukmanya. Apa artinya? Berdiri. Ya, kenapa? Cinta kasih intisari Dharma Sang Buddha. Bagus. Silakan maju ke depan. Ini ada gambar bodhaya di mana Buddha mencapai kebudahan. Oke. Intisari dari ajaran Buddha adalah cinta kasih. Tapi pugu-pugu kita ketemu orang rese di mana-mana, yang bikin kita sakit hati loh. Iya kan? Ngomongnya nyakitin hati, sombongnya nyakitin hati. Bagaimana coba? Jadi melatih diri untuk mengembangkan cinta kasih itu tidak mudah. Di sebuah wihara, pagerin tembok, di dalamnya itu ada banyak samanera. Nggak jauh, karena ini di kota Kaifong. Kota Kaifong kan rame ya, tempat Paukung bertugas ya, Pauceng, Judge Pau bertugas. Di depan tuh ada pasar malam, ada wayang potehi segala macam, ada main judi. Dalam wihara itu ada seorang samanera. Dia memang nakal, tahu nggak? Dia pengen keluar dari wihara itu, tapi temboknya juga nggak terlalu tinggi. Jadi dia ambil kursi. Ambil kursi tuh, dia naik kursi, dia lewat tembok. Dia pergi main. Nanti pulang menjelang subuh, dia balik lagi. Pada suatu hari, kepala wihara di wihara ini, Hongyo itu berjalan. Dia tahu kalau ada kursi di situ, berarti ada seorang samanera yang nyolong-nyolong kabur. Dia pindahin tuh kursi, dia duduk di situ, kan gelap, duduk meditasi. Si konyol pulang nih tengah malam nih, dia injek kepala gurunya, lembek gitu ya, dia injak lagi pundaknya. Dia tahu itu gurunya. Tapi di hari kedua, si guru tidak ngomong depan orang banyak loh. Dia diam-diam saja. Namun di hari kedua malam sudah tidak ada kursi lagi dipajang di situ. Kenapa? Si samanera itu udah sadar karena si gurunya tidak mempermalukan dia. Nah, itulah yang kita lihat. Kehidupan ini seperti itu tuh. Seperti itu, bagaimana orang mendapat kebahagiaan, bagaimana orang keluar dari kejenuhan, apa definisi kesuksesan itu, ya. Sebetulnya Dharma Sang Buddha itu manfaatnya untuk apa? Kita menjadi Buddhis tidak semata-mata datang ke wihara, ayo cung-cung cep, ini disembah, itu disembah, tidak. Ya, Buddhis adalah agama yang sangat reasonable, ya, sangat rasional. Sangat psikologis sekali bahwa Dharma diajarkan oleh Buddha untuk lihat kehidupan ini. Oke, kita istirahat dulu 5 menit, nanti kita masuk lagi. Bagi yang mau ke kamar kecil silakan. Ini ada pertanyaan yang cukup bagus nih, Ko Chao Ming. Kalau umat Buddha hanya pergi ke Tepekong, karena orang suka baca salah, mestinya dibaca Toa Pekong ya. Ada lagi yang baca Petekong, salah lagi. Ya, Toa Pekong setiap Ceit dan Tapgo, tetapi tidak ke wihara. Apa umat Buddha tersebut sudah disebut umat Buddha atau bukan? Orang tidak ke wihara, tapi Ceit Tapgo cung-cung cep. Dia Buddhis atau bukan? Nyaut cepat. Berdiri, Dia Buddhis KTP, bukan Islam KTP ya. Yang lain, begini. Umat Buddha yang tidak pergi ke wihara, tapi dia Tiamhyo,
Bisa di kalangan Buddhis tradisional. Ada dua possibility, ada dua kemungkinan. Dia sampai mati pun dia nggak berubah, tetap dia Buddhis. Tapi ada juga yang di tengah jalan, dia pengaruhi oleh anaknya yang bukan Buddhis atau temannya, dia suka meninggalkan agama tradisional itu. Jadi timbul anekdot seperti ini katanya. Orang yang pergi ke kelenteng tidak mengerti agama Buddha, tapi hanya cunggung cep, ngacung-ngacung tancep, sama seperti orang yang pergi ke kelenteng mengambil debu hiolo diusap ke pipinya seperti orang pakai bedak. Saya masih ingat tuh waktu saya masih kecil, ada orang depan saya dia ngomong begitu. Pergi ke kelenteng ngambil debu hiolo diusap ke pipinya. Bedak mah putih ya, ini mah abu ya. Diusap ke pipinya katanya. Dia harus punya pengertian katanya. Jadi begini, yang disebut kelenteng itu apa? Di masyarakat Indonesia pernah menjadi masalah kelenteng dengan wihara, karena ini berurusan dengan politik. Yang disebut kelenteng atau wihara bisa sama, bisa tidak. Tapi supaya kita punya pengertian yang paling dasar adalah tolong tengok the main altar, altar utamanya. Yang menghadap ke pintu gerbang itu apa? Di Indonesia, kelenteng-kelenteng yang dekat dengan gunung cenderung dia Hoktek Cengshin, dewa bumi dan dewa rezeki. Fungsinya dua. Hoktek Cengshin fungsinya dua, dewa bumi dan dewa rezeki. Kalau kelenteng itu ke laut, menghadap ke laut nggak jauh, dia kebanyakan menghormat Dewi Macho. Dewi Macho, ya. Tiansang Sengmu, Tiansang Sengmu, dia pakai Hokkien logatnya ya. Tiansing Sengbo ya, Tiansang Sengmu. Sebentar kita lihat dulu. Hoktek Cengshin itu artinya seperti apa? Orang tua berjenggot duduk. Posisinya duduk dia, bukan bersila. Ya, dia sebagai dewa rezeki. Banyakan kelenteng ke sana tuh. Terus kita lihat Kuan Yin. Kalau dia main altarnya Kuan Yin, berarti dia Buddhis. Yang menjadi pengertian bersama harus ditingkatkan adalah di kelenteng-kelenteng Mahayana, di wihara-wihara Mahayana, Kuan Yin lebih ditonjolkan daripada Sakyamuni Buddha. Di kuil-kuil Theravada yang ditonjolkan adalah Sakyamuni Buddha. Jadi kita harus punya pengertian. Kan sekarang internet di mana-mana, pengetahuan di mana. Jadi kayaknya udah nggak terlalu susah orang untuk mengerti ke sana, ya kan? Terus antara Kuan Yin dengan Mato harus dibedakan. Kuan Yin tampil di bumi ini harusnya dengan 28 versi. Tapi ada juga yang mengatakan 32 versi, bahwa Avalokitesvara Kuan Yin menunggangi naga, duduk di atas teratai, menggendong anak, membawa rantang rotan. Ya, banyak tuh manifestasinya. Jadi di dalam Fumenping, Sadharma Punarika Sutra bisa terlihat. Tetapi kalau Macho Tiansang Sengmu, dari kostumnya yang dilihat, jadi kepalanya memakai wakun. Wakun, tahu kan? Pengantin Betawi, ya, pakai, ya. Terus dikasih mahkota dia oleh kaisar-kaisar Tiongkok. Selama berabad-abad, Macho diberi penghormatan. Jadi Macho adalah dewi laut yang menjaga samudra. Bagi orang Taiwan, Macho sangat dihormati. Macho dihormati dalam dua hal. Satu, menjaga mereka yang melaut. Di sini banyak orang Bagan ya, Baganlang, nelayan sangat menghormati Macho. Kedua,
Maco dipakai untuk melindungi keluarga, terutama anak kecil yang sering sakit. Anak kecil tuh ada yang suka malam nangis melulu, ya kan? Jadi penduduk desa sering membawa anak kecil yang baru lahir ke kelenteng Maco, diambil air alar itu, diusap di kepalanya supaya anak itu anteng tidurnya. Ya, jadi Maco berfungsi sebagai itu, terutama Dewi Samudra. Dia melindungi orang-orang yang mau tenggelam di laut tuh, tolong sama Maco. Dan mereka punya kepercayaan Maco suka menampakkan di udara. Maka setiap kapal tongkang besar di atasnya harus ada bendera dan sesajen yang diberikan untuk Dewi Samudra. Nah, kemudian ada kelenteng-kelenteng yang berhaluan Taois. Xian Hian Sangte. Ya. Di Indonesia, kelenteng itu bisa dibedakan karena daerah. Misalnya di Kalimantan Barat, kelenteng-kelenteng itu lebih banyak bernuansa Taois. Kelenteng-kelenteng di Bangka dan Belitung juga bernuansa Taois. Saya pernah dengar di Belitung ada sebuah wihara, sebetulnya dia harusnya lebih bernuansa Taois, ya. Satu hari saya akan datang pengen lihat. Namanya bagus, Kelenteng Burung Mandi. Bagi yang pernah orang Belitung tahu tuh, kelenteng itu dianggap ciamsinya tuh bagus sekali gitu. Bahkan pejabat pun kalau perlu dia ciamsi, bisa pertahankan nih kedudukannya nih. Ya. Kelenteng-kelenteng Tionghoa di jalur Pantura, di Parakan, di Tuban, di Jember, Jepara, itu kebanyakan nuansanya Taois, Konfusianis, tidak murni Buddhis. Karena di masyarakat Tionghoa cenderung berpacu dan berpadu dan benar-benar eksistensial, ya, nilai-nilai sinkretisme dalam agama. Apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai sinkretisme di dalam agama Tionghoa? Apa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai sinkretisme di dalam kehidupan beragama orang-orang Tionghoa? Saya rasa bukan semata Tionghoa, ya, Korea, Jepang juga, Vietnam juga berbau sinkretisme. Apa itu? Kebudayaan kurang tepat, Cide. Coba, apa yang disebut sinkretisme di dalam kehidupan beragama orang-orang Tionghoa? Turun-temurun, itu lebih bersifat tradisional, kurang tepat juga. Di masyarakat timur, sinkretisme itu sangat menonjol. Bagaimana yang muda? Di masyarakat timur, sinkretisme itu sangat menonjol. Tidak saja terhadap bangsa Tionghoa, orang Korea, orang Vietnam, bahkan Jepang loh. Kiranya siapa yang memberikan tanggapannya? Sinkretisme adalah di mana satu orang itu bisa memeluk dan menerima lebih dari satu agama. Ya, orang Tionghoa itu terlihat sekali, ya, yang istilah kita bilang samkau tridharma, tanpa disadari orang Tionghoa itu sering menggabungkan nilai itu dalam kehidupannya. Misalnya orang meninggal, kita pakai baju putih, toha, kan Konghucu. Orang yang meninggal matanya ditaruhin mutiara, berarti dia Buddhis dong, karena dikenal kelahiran kembali. Semoga lahir kembali dengan panca indera yang sempurna. Ya. Kemudian di atas jenazah ditaruhkan uang. Ya, berbau Taois, berbau Buddhis, berbau Konfusianis. Selama di dunia ini menjadi orang kaya, di kehidupan yang akan datang juga menjadi orang yang kaya. Kemudian ditanam
Di tanam itu dicarikan tempat feng shui yang baik, berarti taois. Kalau dia dikremasikan, ada yang dibuang secara total, berarti dia Buddhis. Kalau dia tidak membuang secara total karena merasa nggak enak, dititipkan di rumah abu, dia berbau Konfusianis. Ya, jadi ini memerlukan waktu nih untuk melihat. Saya pikir generasi Tionghoa yang sekarang, orang-orang Buddha, orang-orang Konghucu, orang-orang Taois Konfusianis, mungkin ada baiknya mengenal jati diri budayanya sendiri loh. Ya, supaya kita jangan nggak ngerti sama sekali. Ya, memang mengerti hal itu nggak membuat saya jadi kaya loh. Karena orang sekarang mikirin begitu nggak bakal jadi kaya. Ya nggak bisa. Tapi paling sedikit Anda tahu. Oh, ini seperti ini nih cara dia berpikir ke sana. Ya, kayak orang Jepang, dia tidak Kristen, tapi dia Natalan loh. Orang Jepang tuh ya. Tanggal 1 Januari dia pergi ke kuil Shinto. Dia pergi juga ke kuil Buddha. Upacara pernikahan dia mengikuti tradisi Shinto, tapi upacara kematian dia mengikuti tradisi Buddhis. Orang Korea, etika sehari-hari Konfusianis. Ya, Konfusianis sekali dia. Tetapi dia meninggal mengikuti tradisi Buddhis, dikremasikan. Ya, nah, begitu juga orang Vietnam. Malah Vietnam lebih kelihatan sekali ya nilai sinkretismenya. Nah, kira-kira begitu. Jadi, pertanyaan Anda, apakah umat tersebut sudah disebut umat Buddha atau bukan? Oke. Apa perbedaan tempat wihara dan Toa Pekong? Dan apa persamaannya? Supaya yang lihat lebih jelas, Anda harus melihat altar utamanya. Altar utamanya itu apa? Meskipun pada tahun 60-an, 70-an, 80-an terjadi sesuatu yang dianggapnya tidak sedap loh. Kuil-kuil Taois dan kuil Konghucu sering diminta untuk menaruh altar Buddha, sehingga membuat orang-orang pengurus kelenteng itu nggak suka. Dan setelah reformasi mereka kembali lagi. Kita lihat di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Padahal semua kelenteng-kelenteng itu mempunyai nilai budaya. Kelenteng-kelenteng di Jawa itu banyak yang udah berusia ratusan tahun loh. Ya? Makanya bukan sesuatu yang tahayul nih bagi yang muda. Ya? Kelenteng-kelenteng di Jawa dan di Sumatera, termasuk di Belitung dan di Bangka, itu masih dianggap punya nilai sakral. Dan orang-orang yang masih percaya nih, kalau kita datang ke kelenteng itu, seyogyanya mandi. Seyogyanya mandi katanya, supaya membersihkan hal-hal yang tidak baik di dalam diri. Tentu saja Anda jangan tanya, kalau udah mandi bisa dapat hoki nggak? Jangan nanya begitu dulu, ya. Itu mungkin dilihat sebagai produk budaya yang tampil di masyarakat kita. Oke, saya akhiri karena tidak ada pertanyaan lagi nih, udah jam 11 lebih. Kenapa? Menurut saya sebagai wanita sebaiknya soalnya kalau ada gambar kuda dan ikan silakan dibagakan Nah, coba tolong ya. Iya. Tolong jangan ribut dulu ya. Ibu ini posisinya seperti yang banyak dihadapi oleh orang-orang Tionghoa di zaman sekarang. Anggota keluarganya Pantekosta. Tahu sendiri Pantekosta itu beraliran keras ya. Nah sekarang cuma sendiri yang Buddhis. Bagaimana? Mau taruh altar ada Buddha. Mau pasang dupa apalagi ditentang. Pagi-pagi menghadap matahari terbit di jendela atau ke pintu gerbang. Begitu aja ya. Di kamar ada jendela enggak? Buka. Atau pintu gerbang.
Baca aja doa sendiri. Ya, Namo Tassa, Namo Kuan Yin, Namo Amitabha Buddhaya. Bisa baca Shinjing, baca. Bisa baca Tapejo, baca. Jadi nggak usah harus ada altar yang berbentuk konkret. Buddha Bocu Shin Zhong Liao dalam hati. Itu satu. Kedua yang harus dijaga, agak berat nih. Ketika orang-orang lain agamanya tidak sama, cuman kita doang yang Buddhis nih, bagaimana ya? Mereka pasti menginginkan kita berubah. Waduh, diiming-iming, diiming-iming, dioyok-oyok, udah dah. Satu yang kita harus kerjakan. Kita harus buktikan kita lebih baik dari mereka. Kalau kita judes, pelit, sombong, mereka akan megang kelemahan kita. Tapi kalau kita baik sama mereka, mereka tahu loh. Oh, nyatanya orang Buddhis tidak seperti yang mereka duga loh. Karena kita dituduh penyembah berhala, pengikut sesat, wah segala macam tuduhan. Ya kan? Nah, kita harus tunjukkan, ya, tunjukkan kesalehan kita. Ya memang berat. Sinci sendiri anak-anaknya. Oh, terus suami? Oh, pantes. Ya, berjalanlah dalam keyakinan iman yang baik dan berhati-hati. Tunjukkan bahwa kita harus lebih baik dari mereka. Kita jangan terjebak oleh emosi. Ya, jangan suka marah-marah. Ya, kita punya makanan kita bagi mereka. Ya udah, jangan bekas sembayang. Pergi beli Kentucky Fried Chicken, beli McDonald, pizza, kita bagi mereka. Ya. Di dalam kehidupan ini terbukti ya, bertahun-tahun setelah kita berjalan, teman kita tahu bahwa kita Buddhis. Dia tuh tahu kalau kita Buddhis itu tidak seperti yang mereka duga. Mereka juga melunak loh. Buktinya, saya pikir di wihara kita ini seorang pendeta Kristen dia bisa datang kemari loh. Jadi itu kan sesuatu hal yang harus kita pikirkan, dok. Ya kan? Oke. Sering-sering datang ke wihara. Ya. Ya udah. Nanti juga punya mantu harus Buddhis. Ya. Ya. Tergantung karma. Sekarang jauh-jauh hari declare mau nyari mantu yang Buddhis, ya. Tergantung karma. Oke, semoga baik-baiklah berjalan. Kita menjaga diri kita sendiri, ya. Kita tunjukkan pada orang lain. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Oh, di sana ada buku dan majalah yang mau silakan ambil. Oke, saya akhiri pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama yang baik. Selamat siang. Namo Buddhaya. Oke.